menyerahkan 6.000 pohon cabai bantuan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemkab Balangan sampaikan hasil panen padi dan jagung melalui video conference. Polres Balangan dan TNI buka dapur umum. PDAM Balangan pasang 10 tempat cuci tangan umum. Pemkab Balangan terima bantuan APD untuk tangani COVID-19. Komandan Korem 101 Antasari berpamitan dengan Bupati Balangan. SD Negeri Gampa siap ikuti lomba sekolah sehat tingkat kabupaten. TPA Batu Merah jadi target penyemprotan disinfektan untuk cegah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Anissa Munandar, berikut batarbangan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berikan bantuan berupa 6.000 bibit tanaman cabai yang dibagikan kepada ASN dan masyarakat di Kabupaten Balangan dan diserahkan langsung oleh Bupati Balangan, sekaligus penyerahan bantuan masker dan beras bertempat di ruang terbuka hijau Kabupaten Balangan, Senin 13 April 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berikan bantuan berupa 6.000 bibit tanaman cabai yang dibagikan kepada ASN dan masyarakat di Kabupaten Balangan dan diserahkan langsung oleh Bupati Balangan, sekaligus penyerahan bantuan masker dan beras bertempat di ruang terbuka hijau Kabupaten Balangan, Senin 13 April 2020. Penyerahan bibit tanaman cabai ini berupaya sebagai langkah antisipasi terhadap inflasi daerah yang disebabkan oleh tidak kontinunya produksi komoditas cabai di Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati Balangan Ansarudin mengatakan, tujuan dari pembagian bibit tanaman cabai ini adalah untuk menambah aktivitas para warga, khususnya terhadap ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Balangan. Pembagian lombok itu tujuannya untuk menambah aktivitas kegiatan ibu-ibu di rumah, supaya artinya jangan bosan di rumah. Jadi mereka ini bisa untuk kegiatan menanam pohon, ya, menanam apa saja yang ada di pekarangan masing-masing. Biar ada kegiatan. Ya, ini stimulus ya, stimulus kepada mereka. Ya, artinya masyarakat itu bisa menanam gitu ya. Ada di pohon-pohon yang sudah ada, tambahin lagi lombok ini. Lanjut Ansarudin, selain pembagian bibit tanaman cabai, pelaksanaan hari ini juga dilakukan dengan pembagian bantuan berupa masker dan beras oleh gugus tugas Kabupaten Balangan. Dan selain itu juga kita telah menerima bantuan berupa bibit lombok dari Pak Gubernur sebanyak 6.000 pohon, dan ini juga akan kita bagikan kepada masyarakat. Selain itu, kita juga hari ini membagikan masker gratis ya kepada komunitas pemuda, antara lain KMPI, kemudian Tagana, kemudian Karang Taruna, juga ada komunitas pemuda, LSM, wartawan. Dalam hal itu, Ansarudin berharap semoga dengan bantuan bibit pohon, masker, dan beras dapat menjadi penolong perekonomian masyarakat, serta semua komunitas yang ada di Kabupaten Balangan bisa bekerja sama dalam membasmi COVID-19 ini. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan hasil panen padi dan jagung dalam video conference bersama Menteri Pertanian dan Kasat bertempat di Desa Galumbang, Kecamatan Juai, Selasa 14 April 2020. Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan hasil panen padi dan jagung dalam video conference bersama Menteri Pertanian dan Kasat
bertempat di Desa Galumbang, Kecamatan Juwai, Selasa 14 April 2020. Bupati Balangan Ansyaruddin mengatakan untuk saat ini, secara keseluruhan Kabupaten Balangan menargetkan tanam padi seluas 32.389 hektar dan realisasinya melebihi target yaitu seluas 33.766 hektar. Selanjutnya, untuk periode Januari sampai dengan April, Ansyaruddin menyampaikan realisasi panen 6.256 hektar dan produksinya 29.285 ton. Adapun untuk hasil panen jagung pada tahun 2020, penanaman dari Januari sampai dengan Desember ditargetkan seluas 5.353 hektar dengan realisasi tanam sampai bulan April seluas 741 hektar dengan produksi 6.497 ton. Ansyaruddin berharap dengan adanya perolehan hasil panen ini masyarakat di Kabupaten Balangan aman dalam pemenuhan kebutuhan pangan khususnya beras. Untuk Kabupaten Balangan yang pada saat ini target kita tanam 32.389 hektar. Dan alhamdulillah ini melebihi daripada apa yang kita harapkan. Sekarang sudah realisasinya 33.766 hektar. Dan untuk periode Januari-April ini kita telah melaksanakan kegiatan sebanyak 6.256 hektar. Dan prediksi kita mendapatkan padi yaitu sekitar 29.285 ton. Nah ini. Sedangkan harga padi atau harga gabah sekarang antara 4.500 per kilo sampai dengan 5.000. Jadi ini melebihi daripada target kita yang ada di tingkat nasional. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dapur Umum Kepedulian Gugus Tugas COVID-19 hasil kerjasama Polres Balangan dan TNI guna berikan bantuan sosial berupa makanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan dibuka di Paringin Selasa 14 April 2020. Dapur Umum Kepedulian Gugus Tugas COVID-19 hasil kerjasama Polres Balangan dan TNI guna berikan bantuan sosial berupa makanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan dibuka di Paringin Selasa 14 April 2020. Kepala Kepolisian Resort Balangan, AKBP Nur Hamid mengatakan kegiatan bantuan sosial ini dalam bentuk memberikan makanan kepada masyarakat yang terdampak dengan COVID-19. Kita akan laksanakan dan kita akan sebarkan untuk seluruh beberapa titik yang ada di wilayah Kabupaten Balangan yang kira-kira masuk wilayah-wilayah yang diberikan bantuan. Untuk jumlah makanan yang dibagikan sekitar 1.000 hingga 1.500 bungkus per hari dan akan dilaksanakan selama 3 hari dengan mekanisme pembagian makanan selain diberikan langsung kepada warga, ada juga dengan memberikan langsung makanan ke rumah-rumah warga. Terakhir, Nur Hamid berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. PDAM Balangan memasang 10 tempat cuci tangan di beberapa tempat strategis atau umum, Selasa 14 April 2020. PDAM Balangan memasang 10 tempat cuci tangan di beberapa tempat strategis atau umum, Selasa 14 April 2020. Pemasangan tempat cuci tangan tersebut bertujuan agar masyarakat secara mudah melakukan cuci tangan sehingga diharapkan pencegahan COVID-19 juga bisa terus berjalan. Bupati Balangan Ansyaruddin saat melihat pemasangan tempat cuci tangan tersebut menyampaikan, jika memang diperlukan, nantinya pemerintah daerah akan menambahnya. Ini kan kontribusi dari PDAM 10. Kalau sekiranya diperlukan, nanti kita dari anggaran dari kita sendiri, dari gugus tugas. Sementara itu, Direktur PDAM Balangan Suryadi menambahkan, beberapa tempat di mana pihaknya menempatkan tempat cuci tangan, diantaranya Pasar Paringin, Pasar Modern, Terminal, dan tempat-tempat umum lainnya. Terkait subsidi pembayaran PDAM, menurut dia,
akan efektif dilaksanakan mulai tagihan bulan depan atau untuk pembayaran bulan April ini, di mana ada 2 subsidi yang akan diterapkan. Pertama, penggratisan bagi rumah tangga golongan A1, yaitu rumah tangga miskin, dan pemotongan 50% bagi pelanggan rumah tangga golongan A2 atau rumah tangga umum. Subsidi pembayaran PDAM ini lanjut dia sesuai dengan persetujuan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Balangan dan rencananya akan dilaksanakan selama 3 bulan, yakni untuk tagihan bulan April, Mei, dan Juni. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan terima bantuan dari PT Adaro Indonesia, Bank BRI Cabang Amuntai, serta Disnaker Trans Kabupaten Balangan, bertempat di halaman kantor Bupati Balangan, Rabu 15 April 2020. Pemerintah Kabupaten Balangan terima bantuan dari PT Adaro Indonesia, Bank BRI Cabang Amuntai, serta Disnaker Trans Kabupaten Balangan, bertempat di halaman kantor Bupati Balangan, Rabu 15 April 2020. Bantuan tersebut berupa APD, alat pencuci tangan, dan masker yang siap dibagikan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Bupati Balangan Ansyaruddin mengatakan, ada sejumlah bantuan yang siap dibagikan ke beberapa tempat khusus untuk tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Untuk tahap pertama ini ada APD 50, kemudian masker 200, tempat cuci tangan sudah lengkap. Nah, jadi ini tadi sudah saya serahkan kepada Dinas Kesehatan, nanti akan membagikan APD ini ke rumah sakit, ke puskesmas ya. Nah, baju seragam, kemudian tutup dan sepatu, sarung tangan ya. Nah, itu akan dibagikan. Lanjut Ansyaruddin, masker yang telah diberikan ini nantinya juga akan siap dibagikan kepada masyarakat pengguna jalan raya. Kemudian masker ini nanti anggota Dewan Komisi 3 ya, 2 dan 3 nanti akan membagi di jalan-jalan raya gitu ya. Dan dengan adanya bantuan ini mampu menambah beberapa fasilitas yang tentunya bisa membantu para tim gugus tugas Kabupaten Balangan dalam memutus mata rantai COVID-19. Terakhir, Ansyaruddin berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang di daerah Kabupaten Balangan bahkan seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komandan Korem 101 Antasari Kolonel M. Syekh Ismet berpamitan dengan Bupati Balangan sekaligus bertukar cindera mata di kediaman Bupati Balangan, Kamis 16 April 2020. Komandan Korem 101 Antasari Kolonel M. Syekh Ismet berpamitan dengan Bupati Balangan sekaligus bertukar cindera mata di kediaman Bupati Balangan, Kamis 16 April 2020. Bupati Balangan, Ansyaruddin menyampaikan dirinya cukup akrab dengan Danrem, terbukti selama menjabat kurang lebih 16 bulan, Danrem sudah 4 kali berkunjung ke kediaman. Selanjutnya Ansyaruddin menyampaikan, tidak ada acara yang digelar dalam pamitan ini, hanya sekedar makan-makan saja. Dan beliau selama bertugas kurang lebih 1 tahun 4 bulan, beliau 4 kali ke sini. 4 kali datang ke kediaman, jadi merasa sangat artinya ya paling tidak pamit lah, dan walaupun kita tidak ada acara-acara apa-apa. Selanjutnya pada kegiatan yang sama, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri, masker dan sabun pencuci tangan yang diterima oleh Kapolres Balangan. Haji Supian berharap agar Kapolres dan DIM yang ada di setiap kabupaten serta bupati dapat bekerja sama dan bersinergi dengan baik dalam hal pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker yang lebih utama, ini adalah punya kesadaran masyarakat tinggi. Pada khususnya kami bersyukur alhamdulillah
Balangan melakukan yang terbaik. Yang pertama pantauan kami sebagai anggota Dewan, mungkin begitu juga pantauan intelijen yang lain. Beliau sudah menerapkan pagar masjid, sudah jaga-jaga dan sebagainya. Ini mencontohkan nanti mudah-mudahan di 13 kabupaten kota mudah-mudahan sama dengan yang ada di sini. Saya demikian. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Meski di tengah pandemi COVID-19 tak menyurutkan kegiatan para tenaga pendidik SD Negeri Gampa dalam berbenah taman dan halaman sekolah di SD Negeri Gampa, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 16 April 2020. Meski di tengah pandemi COVID-19 tak menyurutkan kegiatan para tenaga pendidik SD Negeri Gampa dalam berbenah taman dan halaman sekolah di SD Negeri Gampa, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 16 April 2020. Bukan tanpa sebab, kegiatan ini dilakukan karena SD Negeri Gampa ditunjuk sebagai perwakilan sekolah dari Kecamatan Paringin Selatan yang ikut dalam kegiatan lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Balangan. Kepala SD Negeri Gampa, Alpani mengatakan, hal ini dilakukan tidak lain untuk memperindah sekolah meskipun kondisi tengah diliburkan dalam masa COVID-19. Berbenah diri supaya lebih baik lagi sekolah kami. Kemudian kebetulan sekolah sekarang ini sekolah kan aktivitasnya di rumah, nah bukan sekolah. Oleh karena itu, karena anak-anak sekolah diliburkan, bukan diliburkan aktivitasnya tapi belajarnya di rumah lah. Nah kemudian kami sebagian guru untuk membenahi sekolahan, memperbaiki halaman sekolahan, memberi taman-taman sekolahan supaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan tujuan kami itu adalah untuk kedepannya sekolah di Gampa lebih maju lagi. Terima kasih. Ia mengharapkan SD Negeri Gampa mampu mencapai hasil maksimal dengan mengikuti lomba ini. Salah satu guru SD Gampa, Ahmad Puiri, menyampaikan, meski hanya beberapa guru saja yang ikut, tetapi guru yang lain pun tetap melaksanakan kewajiban lainnya. Selain daripada itu, kenapa kami ada 3 orang di sini? Karena yang lainnya libur, ya. Tapi dengan catatan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah. Jadi online itu tetap dilaksanakan kegiatan belajarnya. Ini saya memberikan tugas kepada anak itu setiap hari, ya. Jadi setiap hari itu kemudian nanti 1 minggu sekali mereka mengumpul tugas itu, kemudian nanti akan kami portofoliokan, nanti akan kami laporkan ke Dinas Pendidikan. Di masa wabah COVID-19, Wiri turut khawatir adanya informasi tentang penyebaran virus ini. Namun keinginan untuk dapat meraih keberhasilan pun pastinya ia harapkan. Nah, jadi kemudian untuk selanjutnya yang masalah kegiatan kami setiap harinya itu memang di hati memang ada was-was masalah COVID-19 ini, tapi mudah-mudahan dengan etikat kita yang baik untuk memajukan SD Negeri Gampa, mudah-mudahan kita semua bisa sehat dan COVID-19 segera berakhir dan mudah-mudahan kita mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami berikan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Balangan adakan penyemprotan disinfektan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga pemberian bibit pohon kepada UPTD TPA Batu Merah, Kecamatan Lampihung, Kamis 16 April 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Anissa Munandar dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Balangan adakan penyemprotan disinfektan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga pemberian bibit pohon kepada UPTD TPA Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kamis 16 April 2020. Kasih Perlindungan Hutan KPH Kabupaten Balangan, Muhammad Emir Faisal menyampaikan, dalam hal ini pihaknya memberikan beberapa bibit tanaman pohon dan bantuan untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Balangan. Kami memberikan bantuan bahan disinfektan dari bahan alami asap cair
Dan juga hari ini kita akan melakukan penyemprotan. Terus juga kami untuk mendukung revolusi hijau, kami juga membantu memberikan bibit terembesi, mahoni, dan jengkol untuk TPA sampah Batu Merah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Musa mengungkapkan rasa apresiasinya kepada seluruh rekan tim yang telah bekerja sama, baik dari Disnaker Trans maupun KPH Balangan dalam pencegahan COVID-19. Ia mengatakan penyemprotan kawasan TPA ini dikarenakan banyaknya truk sampah yang datang sekaligus menjadi sumber kuman dan virus lainnya. Setiap harinya sudah lalu lalang mobil kita ini kurang lebih 45-an buah lah ke tempat kita ini. Karena rentan terkait dengan masalah persampahan, kami juga melakukan hal-hal yang sama. Kepala OPTD TPA Batu Merah Halim Murasid mengharapkan agar apa yang telah dilaksanakan ini bisa memberikan hasil yang baik untuk penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan dengan penyemprotan kali ini, apa yang menjadi harapan kita dalam rangka pencegahan COVID-19 bisa terlaksana. Dengan terlaksananya penyemprotan ini, setidaknya bisa membantu pemerintah untuk meminimalisir wabah COVID-19 dalam menyongsong menuju bulan suci Ramadan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.